Sebelum melaksanakan PBL, kami memutuskan untuk membuat jadwal terlebih dahulu agar dapat menentukan waktu dan tahapan yang tepat untuk pelaksanaan proyek kami. Hal ini dilakukan agar kami dapat bekerja secara efisien dan terorganisir, serta dapat mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang telah ditentukan. Selain itu, kami juga membahas mengenai UMKM yang akan menjadi fokus proyek kami. Dan setelah serangkaian pertimbangan, kami memutuskan untuk memilih Tunas Printing sebagai objek studi kami. Pada saat proses pembelajaran, dosen mata kuliah memberikan penjelasan secara terperinci tentang penggunaan aplikasi Siapik serta langkah-langkah dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, dosen juga menjelaskan konsep project-based learning yang akan kami jalani pada UMKM yang telah kami tentukan dalam rangka penerapan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Setelah mengetahui konsepnya, kelompok kami memutuskan untuk melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat UMKM yang sudah kami rencanakan untuk kami tuju. Kami melakukan kunjungan pada UMKM Tunas Printing sebanyak 5 kali. Setiap kunjungan kami lakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data serta berkoordinasi dengan narasumber. Dengan melakukan kunjungan tersebut, kami dapat memastikan bahwa proses project-based learning kami berjalan dengan baik. Baik, selamat siang Kak. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi keuangan. Di sini kami akan menanyakan mengenai beberapa pertanyaan wawancara terkait dengan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sudah berapa tahun usaha ini dijalankan? Di sini kita kurang lebih 2 tahun, dari bulan Oktober tahun 2022, kurang lebih 2 tahun. Berarti sudah berjalan 2 tahun lebih. Kurang lebih. Oke. Kami melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam kesempatan ini, narasumber menjelaskan tentang jumlah modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha tersebut. Narasumber juga menjelaskan mengenai produk-produk yang dijual, seperti kaos, ID card, dan stempel. Tidak hanya itu, narasumber membagikan informasi mengenai pendapatan perharinya, serta biaya yang harus dikeluarkan dalam operasional sehari-hari. Sekian untuk pertanyaan wawancara terkait dengan informasi yang ingin kami gali dari UMKM ini. Terima kasih Kak. Setelah selesai melakukan wawancara, kami melanjutkan dengan membuat laporan keuangan melalui aplikasi Siapik. Kami mengikuti langkah-langkah yang telah kami pelajari, sehingga proses pembuatan laporan berjalan dengan lancar dan efisien. Dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut, kami dapat secara tepat dan akurat dalam menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan. Dengan demikian, kami dapat memberikan informasi yang relevan serta terperinci kepada pihak yang memerlukannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Keuangan sedikit akan mempresentasikan hasil PBL kami dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan dan Setelah mengikuti instruksi yang diberikan oleh dosen dalam mata kuliah yang berkaitan dengan tugas project-based learning, kami melanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selama proses presentasi berlangsung, beberapa teman turut aktif dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang kami paparkan. Hal ini tentu tidak hanya memperkaya diskusi, tetapi juga membantu kami untuk lebih memahami serta mendalami topik yang kami bahas. Kami akan menjawab pertanyaan dari Rizal Yadid. Ya, jadi pada saat ini project based learning kami mengenai tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan Siapik. Nah, dengan menggunakan Siapik, kita dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah. sekian hasil presentasi kami. Ucapkan terima kasih.